Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya. Mari kita lanjutkan membahas tentang toharoh. Tadi sudah membahas tentang dasar-dasarnya air ya. Faiza waqa'a fihi, apabila air yang tadi berasal dari bumi ataupun juga dari langit datang ke dalam air tersebut, sayun minat toharoti, datang suatu perkara yang suci, alati tazubu kal asali, tetapi baru, misalnya apa bang, madu gitu ya, itu kan suci ya, tapi manis. Auyan fasilu, atau misalnya minha syai'un kazafaron, atau ada ke dalam air tersebut suatu zat yang wangi seperti minyak zafaron misalnya, wagoirihi dan sebagainya, minyak misik, minyak parfum gitu kan, atau minyak kayu putih gitu, tagiron, dan mengubah, fahishan, merubah ataupun merusak gitu ya, baik itu rasa, bau ataupun juga warna, fahuwa tohirun, nah air tersebut suci, fi nafsihi, di dalam zatnya, boleh dimakan, boleh diminum misalnya gitu ya, ada madunya nih, boleh diminum, tetap suci, tidak najis. Lakinnahu layar faul hadasi, layar faul hadasa, tetapi dia sekarang tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, tidak boleh dipakai wudhu, tidak akan sah wudhunya kalau misalnya air yang bercampur madu ini itu ya, anggaplah air bercampur madu ini dipakai untuk wudhu. Wala yutohirun najasa, dan juga dia tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Misalnya nih ada najis nih, kotoran ayam misalnya, lalu disiram dengan air kopi, tidak serta-merta jadi najis itu lantai, tidak serta-merta jadi suci meskipun diguyur 3 gayung misalnya, tapi semuanya air kopi misalnya ya, airnya tuh udah berwarna hitam, nah itu tidak bisa menghilangkan najis. Walau karena alfa korbah, bahkan di sini misalnya walaupun 1000 ember gitulah perumpamaannya, 1000 ember, tapi air kopi semua, tidak jadi suci itu ya najisnya. Nah hati-hati nih kalau membersihkan najis itu, jangan pakai air bekas gitu ya, dengan bekas yang sudah berubah warna, berubah bau misalnya ya. Wa mislahul ma'ul mustakmalu, dan demikian pula misalnya ada air mustakmal. Nah, in kana aqallu min kulatain, apabila syaratnya airnya itu kurang dari 2 kulah. Nah, ini masalah 2 kulah ini silahkan nanti dibahas, anggaplah dibahas dengan lebih detail ya dengan para asatidnya. Takutnya saya salah menjelaskannya, tapi saya akan mengikuti ketentuan yang ada di dalam kitab ini dulu aja ya, mohon izin. Min kulata ini dari 2 kulah, walam yatagoyar bin najasati, dan si air ini tidak berubah ataupun tidak didatangi najis. Nah ini juga air mustakmal ini suci gitu ya, tetapi dia kalau misalnya lebih sedikit dari 2 kulah, dia tidak bisa gitu dipakai untuk wudhu, dipakai untuk membersihkan najis, tidak boleh, jadi tidak sah kalau misalnya airnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Dan misalnya banyak nih tapi didatangi najis, nah itu juga walam yatagoyar bin najasati, dan syaratnya itu dia lebih sedikit dari 2 kulah dan tidak didatangi najis. Kalau misalnya lebih banyak tapi didatangi najis, ya jadi air najis ya. Wal mustakmalu huwallazi rufi'a bihi hadasu, dan apakah itu air mustakmal? Di sini dijelaskan wal mustakmalu, air mustakmal ini huwaladzi rufi'a bihi hadasu, yaitu air yang pernah dipakai untuk mengangkat hadas, misalnya untuk bekas mandi junub gitu, ditampung lagi, dipakai lagi. Nah menurut kitab ini itu tidak bisa dipakai wudhu kalau misalnya jumlahnya sedikit ya, kurang dari 2 kulah, au uzilat, atau misalnya bihi najasatu, atau misalnya dia itu atau dipakai untuk menghilangkan najis, itu juga tidak boleh. Wa iza waqa'a fihi najasata wa tagoyara biha ta'muhu, tetapi kalau misalnya nih si air ini, air yang datang dari langit tadi ataupun keluar dari bumi ini, datang najis sekarang. Ini tadi masalah mustakmal sudah jelas.
Kalau misalnya kurang dari 2 kulah tidak boleh. Masalah kulah ini insya Allah nanti kita bahas di video selanjutnya ya, setelah saya yakin untuk membuat takaran versi bahasa Indonesia, apakah dia 2 ember misalnya ataupun berapa gayung sih takarannya. Nah, nanti kita coba pelajari dengan lebih baik, ataupun jika ada yang lebih tahu silakan untuk menulis di kolom komentar. Nah, sekarang kalau misalnya didatangi najis nih, gimana ya? Walau tahu mana tadi, walau karena ini nih, rufya bi hadasa au uziat bi najasatu wa iza yarfa'u fihi najasa. Bagaimana kalau misalnya didatang waqa'a fihi najasa, datang najis. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penuh dengan kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk tetap mengaji di tempat-tempat yang terdekat. Walafu minkum wa iza waqa'a wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.